Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sehat Kabupaten Tasikmalaya, apa kabar untuk hari ini? Senang sekali saya Handari Krisna bisa hadir lagi bareng sama dengan narasumber yang luar biasa di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak kan informasi yang sudah disampaikan, sudah ketemu juga, sudah PDKT juga dengan banyak narasumber, tapi kita nggak lelah, kita tetap akan ngasih edukasi ke masyarakat, apalagi untuk hari ini spesial sekali kita bakalan ngebahas soal imunisasi. Bagaimana sih imunisasi itu? Dan tentunya banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat yang hari ini akan kita bahas. Tentunya sudah hadir bersama dengan saya narasumber yang begitu luar biasa, Bapak Haji Wahyu Taufik Firdaus. Beliau adalah pengelola program imunisasi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sehat, ya. Cuaca agak-agak galau akhir-akhir ini ya. Lumayan, tapi jangan oleng Pak. Insya Allah. Tapi banyak kan sekarang anak-anak itu udah lebih kuat ya ketika menghadapi beberapa perubahan cuaca. Apakah itu memang salah satunya juga karena imunisasinya lengkap Pak? Betul sekali. Perubahan iklim, perubahan pola penyakit tentu saja harus kita persiapkan, harus kita tanggulangi. Salah satunya adalah dengan imunisasi. Nah, salah satunya memang dengan imunisasi. Nah, kalau kita ngomongin imunisasi, dasarnya imunisasi itu apa sih Pak? Secara umum, sebetulnya imunisasi itu adalah suatu usaha, upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk menimbulkan kekebalan atau meningkatkan kekebalan pada diri salah satu anak atau masyarakat terhadap suatu penyakit yang tertentu. Nah, yang diharapkan ketika nanti apabila terjadi ada anak tersebut misalkan terkena suatu penyakit, maka anak itu akan menjadi kebal atau tidak terkena penyakit, atau malahan apabila terkena sakit pun akan dengan sangat ringan sekali penyakit itu. Penyakitnya penyakit apa saja Pak yang biasanya bisa kita lawan lewat imunisasi? Nah, sekarang sebetulnya sudah sangat banyak penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, betul. Di antaranya hepatitis, kemudian TBC, kemudian difteri, tetanus, pertusis, hemofilus influenza, gitu kan. Kemudian campak, rubella, gitu kan, difteri, termasuk pneumonia. Yang sekarang sedang ada terbaru adalah pencegahan terhadap diare, diare karena rotavirus. Kemudian ada lagi yang paling baru adalah pencegahan terhadap human papillomavirus. Lebih dikenal dengan istilah kanker serviks. Walaupun sebetulnya human papillomavirus ini tidak hanya menimbulkan kanker serviks, tapi masyarakat lebih familiar dengan istilah vaksinasi kanker serviks. Jadi sudah banyak sekali imunisasi yang bisa mencegah banyak penyakit-penyakit yang ada ya Pak? Ya ada, betul. Kalau untuk imunisasi sendiri berarti memang itu penyakit-penyakit itu berarti imunisasi udah banyak tersedia Pak? Betul. Yang paling baru itu berarti ada imunisasi apa Pak? Yang temuan paling baru misalnya? Yang tahun ini dimulai dilaksanakan secara nasional adalah vaksinasi rotavirus, diare karena rotavirus. Vaksinasinya cukup ringan, ditetes melalui mulut kepada anak sebanyak 5 tetes. Pada bayi umur 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kemudian yang paling baru lagi adalah vaksinasi human papillomavirus tadi disebutkan. HPV itu dilaksanakan untuk anak kelas 5 dan kelas 6 pada sekolah dasar atau sederajat. Oke. Jadi memang imunisasi ini juga berkembang terus ya Pak ya, untuk mengikuti fenomena yang ada, betul ya. Kalau misalnya anak nih Pak mendapatkan imunisasinya lebih dari satu vaksin, itu bahaya nggak sih Pak? Nah, betul sekali. Banyak pertanyaan dan masyarakat cenderung merasa khawatir apabila anaknya mendapat imunisasi lebih dari satu jenis. Iya, betul-betul. Sebetulnya
vaksin ini jadi kalau diceritakan ini sangat panjang. Oke. Dari awal pembuatan vaksin, dari awal vaksin yang berbentuk bibit penyakit sampai menjadi vaksin yang siap diberikan kepada masyarakat. Paling tidak 10 sampai 15 tahun. Oke. Berdasarkan hasil penelitian para ahli. Iya. Nah, ketika vaksin itu sudah jadi pun tidak ujug-ujug langsung disuntikan kepada masyarakat luas, tetapi akan dilaksanakan uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ketika vaksin ini sudah dilaksanakan uji klinis dan dinyatakan aman, maka barulah vaksin ini akan diberikan secara nasional. Artinya vaksin-vaksin yang sudah tersedia di Indonesia sudah melalui proses yang begitu panjang dan penelitian yang begitu rumit. Sehingga keamanannya sudah dijamin 100%. Gitu. Berarti tidak masalah ketika seorang anak mendapatkan vaksin lebih dari 1? Tidak masalah. Tidak. Malahan justru itu akan memperpendek masa pemberian vaksin. Artinya seperti ini. Kalau vaksin ini dibuat tunggal gitu kan ya, maka memerlukan banyak waktu karena setiap vaksin dengan vaksin yang lain memerlukan waktu atau interval tertentu antara 4 minggu sampai 8 minggu, malah ada yang sampai 6 bulan. Artinya kalau vaksin itu dibuat tunggal, maka dia waktunya akan semakin panjang. Betul, akan semakin sering juga divaksin. Nah, ketika vaksin itu dibuat multiple, dibuat banyak, termasuk suntikannya bisa 1 kali atau 2 kali, justru akan memperpendek masa waktu pemberian vaksin. Dan tentu saja tadi yang diharapkan kekebalannya akan terbentuk dengan segera, maka si anak pun akan terhindar dari kemungkinan sakit. Nah itu. Jadi nggak usah, jangan khawatir ya Pak ya. Betul. Cuma memang masih ada beberapa di masyarakat yang takut dengan yang namanya imunisasi. Ada juga yang dia tidak mengimunisasikan anaknya. Ya, masih banyak ya Pak masih ada di masyarakat. Kalau seorang anak tidak diimunisasi nih Pak, misalnya imunisasi dari bayi sampai dengan usia tertentu, dampaknya seperti apa sih Pak kalau dia tidak mendapatkan vaksin atau imunisasi? Nah, tentu saja secara umum anak ini akan menjadi sangat rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu yang tentu saja penyakit itu yang dapat dicegah dengan imunisasi. Periode sakit pada anak tersebut juga dimungkinkan akan semakin tinggi, semakin sering gitu, semakin sering, sehingga tumbuh kembang anak ke depan akan terganggu. Bukan tidak mungkin, karena seringnya anak sakit malah masuklah ke kondisi stunting. Betul. Seperti itu. Jadi memang mengapa pemerintah ini sangat mewajibkan ya untuk vaksin. Apakah kalau misalnya ada seorang anak yang tidak divaksin nih, anggap tidak diimunisasi, bisa digantikan dengan ASI misalnya, atau obatan herbal misalnya, atau misalnya dengan gizi yang lainnya, atau tetap harus imunisasi? ASI, kemudian gizi atau obat-obat yang lain tentu saja itu meningkatkan imunitas anak. Tetapi secara umum. Sedangkan penyakit yang kita bicarakan adalah penyakit yang spesifik. Penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis dan lain-lain. Tentu saja imunisasi tidak bisa digantikan dengan ASI, obat-obat. Walaupun memang ASI itu sangat perlu. Sangat perlu. Itu kita tidak nafikan, itu sangat perlu. Tetapi untuk kekebalan terhadap penyakit tertentu yang spesifik, imunisasi sampai hari ini belum bisa digantikan dengan yang lainnya. Jadi artinya bukan menggantikan imunisasi dengan ASI ya Pak ya, tapi berdampingan. ASI tetap jalan. Itu ya. Kadang ada beberapa masyarakat juga berasumsi ya, anaknya sudah dikasih ASI eksklusif, kondisi tubuhnya sudah bagus, jadi tidak perlu imunisasi. Tidak juga, karena imunisasi ini tuh untuk beberapa jenis penyakit tertentu. Tapi biasanya Pak ada beberapa ketakutan atau kekhawatiran dari orang tua ketika anak diimunisasi terus demam. Itu kan jadi ada beberapa orang tua yang khawatir tuh Pak, apalagi kalau misalnya baru anak pertama tuh udah pasti galau ya Pak ya. Ini anak saya udah imunisasi terus demam, itu memang normalnya begitu atau seperti apa Pak? Itu adalah kekhawatiran yang sangat wajar. Betul.
Karena setiap orang tua tentu saja sangat mencintai anaknya, mencintai buah hatinya, sehingga ketika melihat anak demam sedikit pun sudah aduh rada gimana nih galau, gitu kan. Secara umum bahwa imunisasi itu diberikan kepada anak yang sehat. Anak yang sehat. Anak yang sehat, betul. Nah, ketika diberikan imunisasi kepada anak tersebut, maka di badan anak tersebut akan muncul reaksi antara vaksin dengan daya tahan tubuh si anak. Tentu saja reaksi itu akan memicu peningkatan suhu tubuh. Demam sedikit pasti akan terjadi atau mungkin akan terjadi. Tetapi demam itu hanya berlangsung mungkin antara 1 malam, 2 malam dan akan semakin menurun. Dan secara normatif itu hal yang normal. Karena ketika ada sesuatu hal benda asing masuk ke dalam tubuh, otomatis tubuh akan melakukan perlawanan terhadap benda asing tersebut. Nah, perlawanan itulah yang akan memicu terjadinya imunitas atau antibodi di dalam tubuh. Sehingga ketika ada anak yang ada sedikit demam itu termasuk hal yang wajar saja. Jadi dan tidak perlu khawatir, ya. Betul. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ada pengobatan khusus, cukup terus diberi ASI eksklusif atau ASI makanan tambahan juga terus diberikan, minum airnya diberikan, dan bila perlu diberi kompres air, kemudian apabila memang suhu tubuhnya terlihat tinggi, lumayan 37 tinggi. ke atas, maka boleh diberikan obat penurun panas. Jadi memang tidak perlu khawatir nih ibu-ibu, karena memang itu ada satu bentuk, berarti ketika itu terjadi ada reaksi reaksi normal sebetulnya. Reaksi normal yang terjadi ketika memang misalnya anak setelah diimunisasi demam. Kalau misalnya mengimunisasi anak dalam kondisi kebetulan si anak lagi sakit flu misalnya nih, atau lagi batuk, karena ada himbauan kan harus mengimunisasi anak itu dalam kondisi yang sehat. Kalau misalnya lagi flu atau batuk itu boleh diimunisasi nggak sih Pak? Secara umum boleh. Secara umumnya boleh. Boleh dengan catatan sakit ringan. Jadi sakit ringan, demam di bawah 37 derajat itu tidak menjadikan alasan untuk menunda imunisasi. Karena seperti ini, justru kita apabila menunda imunisasi, maka kita secara hitung-hitungannya sudah membiarkan anak ini menjadi tidak kebal selama periode sakit itu. Sementara kuman-kuman yang dari luar kita tidak tahu di mana kuman itu berada, justru sekarang sudah semakin ganas. Artinya kemungkinan anak untuk terkena penyakit akan semakin besar ketika vaksinasinya ditunda. Oleh karena itu, apabila memang anaknya sakit sedikit, artinya demam masih di bawah 38 derajat atau batuk sedikit, itu masih boleh dilaksanakan vaksinasi. Nah, kalau misalnya dia itu sekarang misalnya sedang dalam masa pengobatan nih Pak, sedang masa pengobatan, masih minum obat-obatan, tapi sudah masuk waktunya untuk mendapatkan imunisasi. Karena kan memang ada periode misalnya usia sekian harus imunisasi. Kebetulan pas waktu imunisasi dia masih sakit dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan, itu seperti apa Pak? Obat-obatan sampai hari ini dinyatakan tidak ada kontraindikasi untuk pelayanan vaksinasi. Artinya walaupun misalkan si anak sedang menjalani pengobatan dengan antibiotika gitu kan, antibiotika, tetap anak itu boleh diberikan imunisasi karena ternyata berdasarkan penelitian vaksinasi tidak mengganggu antibiotika ataupun antibiotika tidak mengganggu terhadap vaksinasi. Jadi karena pemberiannya berbeda jalur gitu ya, vaksinasi misalkan melalui suntikan, sementara antibiotika melalui mulut, jadi dia akan bekerja
masing-masing. Jadi tidak mengganggu terhadap vaksinasi. Jadi boleh saja. Oh, boleh saja. Anak yang sedang menjalani pengobatan kemudian dilaksanakan vaksinasi. Nah, boleh seperti saja, itu. Jadi memang kita harus paham nih, khususnya nih orang tua ya. Kadang kebanyakan memang takut, selalu kebanyakan ya takut. Tapi ternyata memang ditanya dan dikonsultasikan, dan ternyata memang salah satunya boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya ini Pak, kita misalnya dengan kondisi tertentu, entah itu kebetulan lagi keluar kota atau apa, masuk jadwal imunisasi, nggak bisa tuh imunisasi. Sampai akhirnya di waktu tertentu baru bisa, terlambat imunisasi, terlambat. Nah, ini kayak gimana sih Pak kalau terlambat imunisasi? Taruhlah 6 bulan tuh harus imunisasi, tapi ternyata baru bisa imunisasi dengan banyak hal lah ya, penyebabnya dia baru bisa di usia 7 bulan misalnya. Nah itu kalau terlambat seperti itu, apakah masih bisa menyusul atau jadi kadaluarsa atau jadi sudah tidak perlu imunisasi itu, atau seperti apa Pak? Beberapa tahun terakhir dikenal dengan istilah imunisasi kejar. Imunisasi kejar ini adalah satu terobosan dari pemerintah untuk menutupi vaksinasi yang bolong. Artinya seperti tadi kejadian tadi, anak ternyata harusnya jadwal imunisasi sekarang, tiba-tiba dia dalam keadaan tertentu dan kesibukan dan segala macamnya tidak bisa melaksanakan vaksinasi, itu masih bisa dilaksanakan imunisasi kejar. Susulan. Jadi imunisasi kejar ini bisa dilaksanakan sampai usia 59 bulan. Jadi kurang lebih 5 tahun lah ya. 1 hari sebelum ulang tahun yang kelima. Itu masih bisa diberikan. Walaupun Bapak Ibu jangan menunggu sampai usia itu. Jangan menunggu. Jadi sebenarnya bisa ketika misalnya nyusul lebih cepat ya Pak ya? Iya betul. Normanya seperti ini, misalkan bulan ini anak ini tidak bisa, maka sedapat mungkin di bulan berikutnya harus diberikan. Harus dapat. Jangan menunggu sampai detik-detik terakhir, justru dikhawatirkan anak malah keduluan sama penyakitnya gitu kan. Gitu seperti itu. Jadi bisa ya. Jadi ketika terjadi keterlambatan itu masih bisa untuk melakukan imunisasi yang memang masih belum dilakukan ya waktu itu, ketinggalan. Berarti beberapa kondisi memperbolehkan melakukan imunisasi. Yang tidak boleh diimunisasi itu berarti kondisi anak seperti apa Pak? Yang tidak boleh diimunisasi artinya kontraindikasi. Yang pertama memang ya anak yang sedang sakit keras. Betul-betul anak ini sakit yang cukup parah. Gitu kan. Kemudian yang kedua secara umum suhu tubuhnya lagi demam di atas 38 derajat. Demam tinggi gitu, ditunda dulu. Maksudnya ditunda dulu sampai demamnya reda. Tapi tentu saja segala macam penyakit yang terdapat pada anak itu terlebih dahulu dikonsultasikan dokter yang merawatnya. Ada beberapa kejadian memang justru anak dengan penyakit tertentu menurut dokter harus didahulukan vaksinasinya. Malah didahulukan. Malah kita berpikir anak sakit tidak diimunisasi. Tetapi ternyata berdasarkan beberapa penelitian ada penyakit-penyakit tertentu yang menurut kita malah itu cukup parah. Tapi ternyata berdasarkan hasil dari dokter spesialis anak, malah anak itu harus didulukan untuk divaksin. Seperti kejadian-kejadian pada anak dengan HIV/AIDS. Kita berpikir anak HIV/AIDS ini nggak bisa karena sakit parah, tidak bisa. Ternyata setelah dengan dokter spesialis anak bahwa Pak yang ini dulu kan vaksin A-nya ini seperti itu. Ternyata malah ada beberapa anak yang memang harus didahulukan. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter terkait betul untuk mengkonsultasikan kondisi anaknya seperti apa. Biasanya kalau udah vaksinasi kan atau imunisasi si anak agak-agak demam, agak-agak kayak gitu Pak. Terus orang tua tuh jadi nggak mau mandiin anaknya selama beberapa hari. Ya, emang kalau udah imunisasi atau udah vaksin tuh nggak boleh mandi Pak atau gimana? Boleh-boleh aja. Itu sebetulnya mitos zaman dulu ya. Dulu memang betul. Dulu ketika saya masih kecil juga, ketika divaksin di sekolah dasar, itu betul. Orang tua tuh awas jangan mandi dulu 3 hari. Betul, iya. Nah,
sebetulnya itu tidak ada hubungan dengan imunisasi. Oh, ada ya, betul. Justru setelah diimunisasi, kebersihan harus terus dijaga. Terutama kebersihan di sekitar suntikan, tempat suntikan. Itu. Dulu memang banyak kejadian seperti ada bengkak seperti itu, karena ketika selesai diimunisasi harus dipokok dulu mana namanya itu. Pakai apalah misalkan pakai ramuan-ramuan ditempel gitu kan, ditempel dan sebagainya. Itu sebetulnya justru akan membuat si luka bekas suntikan itu menjadi tertutup dan kotor, memungkinkan kuman akan terbentuk menjadi infeksi. Seperti itu. Justru setelah vaksinasi tetap kebersihan harus dijaga, jadi tetap dimandikan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak atau nenek-neneknya nih, jangan khawatir kalau udah imunisasi mandi aja. Mandi aja, betul. Kalau misalnya nggak kuat airnya, air hangat atau ya nggak apa-apa. Iya, gitu. Berarti kalau misalnya imunisasi sendiri nih Pak, kalau misalnya saya orang kabupaten nih, ini imunisasi bisa di kabupaten atau boleh di mana aja? Karena misalnya kebetulan dinas keluar kota bersama dengan keluarga bawa balita dan ternyata untuk jangka waktu sekian masuklah waktu imunisasi. Ya, betul. Saya imunisasinya di kota itu aja nggak apa-apa Pak? Imunisasi secara umum boleh dilakukan dimanapun. Jadi nggak berdasarkan domisili dong? Iya betul. Okay. Boleh dilakukan dimanapun di tempat pelayanan yang tersedia vaksinasi. Tentu saja vaksinasi itu harus membawa catatan imunisasi sebelumnya. Misalkan buku KIA-nya dibawa. Nah itu, bawa-bawa loh Bu. Supaya ketika ada waktu pelayanan imunisasi, kita tinggal memperlihatkan catatan sebelumnya sehingga petugas yang ketika kita datangi itu sudah mengerti, ternyata ini yang belumnya yang vaksinasi A, B, C, D, seperti itu. Jadi untuk memudahkan terhadap pelayanan vaksinasi untuk jadi bisa mau di mana aja. Betul. Terus misalnya nggak apa-apa, nggak harus ke klinik itu terus bilang nggak apa-apa ya Pak, harus maksudnya yang penting catatannya itu ya. Betul. Yang catatannya dibawa. Seperti itu harus kalau dibawa. Misalnya memang kan kadang kondisinya kebetulan lagi tidak bisa ke sana lagi gitu kan, yang penting catatannya dibawa. Jadi tahu secara normatif bahwa vaksinasi itu diberikan di pelayanan kesehatan terdekat. Biar memudahkan. Dibuat memudahkan. Tapi misalkan karena kondisi sedang berada di suatu wilayah, kebetulan di wilayah itu ada sedang dilakukan pelayanan imunisasi, kita boleh ikut di sana. Kalau dari tadi kan kita ngomongin yang diimunisasi itu anak-anak. Betul. Dewasa imunisasi nggak sih Pak? Sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang dewasa. Ya, betul. Orang dewasa pun tetap harus diimunisasi. Imunisasi apa? Karena penyakit ini tidak pandang usia sebetulnya. Benar. Dewasa pun masih berpotensi terhadap beberapa penyakit gitu kan. Yang paling umum imunisasi untuk dewasa itu seperti influenza, vaksin influenza, vaksin pneumonia gitu kan. Kemudian untuk jemaah haji vaksin meningitis gitu kan. Betul. Kemudian yellow fever, vaksin tipoid, banyak seperti itu. Termasuk yang terbaru sekarang yang sedang diprogramkan adalah vaksinasi human papillomavirus bagi dewasa, HPV atau kanker serviks bagi ibu wanita usia subur. Kemudian Bio Farma juga sedang mengembangkan sekarang vaksin demam berdarah. Nah, itu. Vaksin dengue dengan itu betul. Q dengue gitu kan. Itu tetapi perbedaannya ada sedikit. Untuk vaksinasi dasar, vaksinasi rutin, biasanya vaksin disediakan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tinggal datang ke tempat pelayanan, anaknya divaksin cuma-cuma. Sedangkan untuk dewasa biasanya vaksin bersifat mandiri. Artinya vaksinnya beli, kemudian ada jasa pelayanan juga di sana. Dan kliniknya pun biasanya klinik tertentu. Jadi tidak semua klinik ada pelayanan vaksinasi. Cuma klinik-klinik tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Tapi memang perlu ya, sudah dewasa juga berarti memang perlu untuk ya, melakukan vaksinasi. Kalau udah beres nih Pak, dapat sertifikat gak sih? Biasanya kadang anak-anak suka dapat sertifikat kalau udah beres imunisasi dasar ya. Betul. Memang itu boleh dibilang seperti itu aturannya atau bagaimana?
Nah, untuk anak-anak yang lahir tahun 2023 ke sini, 2023-2024 gitu kan. Kementerian Kesehatan sudah menyediakan sertifikat vaksin. Oh, gitu. Benar kan? Itu sertifikat vaksin bisa diunduh secara mandiri di aplikasi Satu Sehat. Jadi ceritanya sekarang itu catatan imunisasi itu sudah melalui aplikasi. Ibu bidan, kemudian dokter di puskesmas, dokter di rumah sakit, di klinik. Sekarang pelayanan vaksinasi wajib di-entry di ASIK namanya. Asik. Aplikasi Sehat Indonesiaku. Asik. Ketika catatan imunisasi itu di-entry di aplikasi ASIK, maka secara otomatis sertifikat bisa di-download di Sehat Indonesiaku. Di aplikasi Sehat Indonesiaku. Persis seperti ketika dulu vaksinasi COVID-19. Jadi di aplikasi Sehat Indonesiaku itu entry-nya, entry pelayanan di tiap-tiap fasilitas kesehatan, kemudian di sertifikatnya gitu kan, sertifikatnya bisa di aplikasi Satu Sehat di sana. Gitu jadi kan. buat yang pengen dapetin boleh banget ya, Pak. Mandiri juga bisa. mandiri. Atau misalkan karena ternyata ada kesulitan terkait pelayanan vaksinasi, download sertifikat vaksinasi, bisa berkonsultasi dengan petugas terdekat di desa, misalkan dengan bidan desa atau di puskesmas, itu kan bisa diperlihatkan melalui Android, melalui HP masing-masing, sehingga bisa di-download secara mandiri. Nah, seperti itu. Dan terakhir Pak, apa yang pengen disampaikan untuk Balai Sehat di Kabupaten Tasikmalaya terkait imunisasi ini? Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda, jangan takut untuk diimunisasi. Karena imunisasi ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan derajat kesehatan. Utamanya adalah untuk meningkatkan kekebalan anak terhadap berbagai macam penyakit. Gitu kan. Sehingga ketika nanti ada salah satu anak terkena penyakit, maka secara umum anak itu sudah kebal dan tidak akan sakit. Ataupun ketika sakit pun anak hanya akan sakit sedikit, sangat ringan. Dan Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, periode sakit pada anak tentu saja akan mengganggu tumbuh kembang anak. Sehingga tumbuh kembang anak terganggu bisa dimungkinkan yang awalnya anaknya sehat, anaknya tumbuh kembangnya normal, dengan seringnya terkena penyakit, terganggu, tumbuh kembangnya terganggu, sehingga timbul keadaan menyebabkan menjadi anak tersebut menjadi stunting. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu banget ya Bapak dan juga Ibu Balai Sehat Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan imunisasi. Jangan khawatir, silakan melakukan imunisasi di tempat-tempat kesehatan terdekat ya Pak ya. Betul. Jadi silakan untuk digunakan fasilitas kesehatan yang memang disediakan juga oleh pemerintah. Bapak terima kasih banyak. Edukasi terkait imunisasinya ini benar-benar nyampe ke masyarakat. Ini saya yakin membuat masyarakat jadi tidak takut lagi untuk imunisasi. Sehat-sehat terus Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih banyak sudah PDKT bareng sama Andari Krishna. Nanti kita balik lagi di PDKT selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.